Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 pada mata kuliah pengambilan keputusan yang ingin mempraktekkan suatu teknik pengambilan keputusan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadia Nasution sebagai moderator dan teman saya Dayani sebagai guru perpustakaan, dan saya Nabila Anissa Putri berperan sebagai kepala sekolah, dan saya Mandiri sebagai guru mata pelajaran waktu, dan saya Ramadhanah sebagai guru kreasi 2, dan saya Nela Susena sebagai wakil kepala sekolah. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin mempraktekkan sebuah teknik pengambilan keputusan, yaitu teknik konsensus. Di mana yang dimaksud dengan teknik konsensus ialah salah satu metode pengambilan keputusan yang terdiri dari beberapa orang, di mana dalam tim tersebut terdiri antara 5 sampai 10 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dan keahliannya masing-masing. Setiap orang tersebut harus memberikan sebuah ide dan gagasannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang telah dibahas. Setelah setiap orang memberikan ide atau gagasan, maka kita akan mendapatkan sebuah solusi, di mana solusi tersebut kita harus mendiskusikannya bersama, dan setelah itu akan kita sepakati bersama di mana solusi tersebut yang akan kita ambil. Setelah itu, maka solusi itu akan kita implementasikan bersama-sama juga. Daripada teman-teman sekalian penasaran, mari kita saksikan ini teknik pengambilan keputusan, yaitu teknik konsensus yang akan ditampilkan oleh kelompok 6. Ini dia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'affi'u wa yukafi'u al-masidah. Baiklah, segala puji kita aturkan kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini dalam rangka melakukan rapat evaluasi. Kedua, sholawat bertampaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah memberikan kita yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang terang benderang yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, sebelumnya selamat pagi kepada ibu-ibu dan rekan-rekan semua. Pagi. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk hadir pada rapat kita pada pagi hari ini. Baiklah, apakah rapat ini bisa kita mulai? Bisa. Baiklah, rapat kali ini itu membahas tentang rendahnya minat membaca para siswa di SD kita. Mari kita Baiklah, rekan-rekan semuanya, kita langsung mulai saja ya rapat kita. Baiklah, rapat pada pagi hari ini yaitu rapat evaluasi kita terkait para siswa kita yang minatnya rendah terhadap membaca atau literasi. Menurut ibu-ibu sekalian, apakah ada yang ingin memberi usulan atau saran terkait permasalahan yang terjadi di SD kita pada saat ini? Kepala sekolah, ya silakan Ibu Rima. Saya memiliki ide untuk mengadakan lomba membaca bagi kelas 1 sampai kelas 3. Jadi, saya berpikir bahwa mengadakan lomba ini dapat memiliki beberapa keunggulan. Pertama, lomba membaca dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa. Yang kedua, lomba ini dapat meningkatkan kreativitas dan imajinasi mereka. Lalu, lomba membaca juga akan membantu meningkatkan pemahaman bahasa dan memperluas wawasan siswa. Jika kita mengadakan lomba membaca di perpustakaan sekolah, maka para siswa akan banyak membaca buku. Kita juga akan memberikan reward bagi pemenang untuk memotivasi mereka
mereka membaca dengan lebih giat. Baiklah, sebelumnya Ibu Rima saya potong. Usulan diterima ya Ibu, usulan membaca dari Ibu Rima. Pada Ibu Nadia, mohon tolong untuk dicatat usulan yang masuk dari Ibu Rima Nadia yang mau lanjut Ibu Rima. Jadi dengan adanya lomba yang akan kita adakan ini, para siswa akan berlomba-lomba untuk membaca buku-buku yang selama ini belum pernah mereka baca. Mereka akan mencoba mengeksplor lebih banyak buku, dan itu akan menumbuhkan minat baca bagi para siswa kita. Sekian pendapat saya. Maaf sebelumnya, izin Ibu semuanya. Menurut pendapat saya, memang perlombaan ini bagus untuk meningkatkan minat baca dari para siswa. Namun kurang efektif jika untuk jangka panjang, karena jika kita hanya mengandalkan untuk mengadakan perlombaan, jadi jika nantinya perlombaan itu tidak ada lagi, maka para siswa itu tidak akan mau lagi atau minat membacanya itu akan kurang, karena memang tujuannya tadi agar mereka itu bisa mengikuti lomba dan memenangkan perlombaan tersebut. Jadi jika barangkali nanti peserta didik itu kalah dalam perlombaan, dapat menurunkan minat membacanya lagi. Jadi kurang efektif untuk jangka panjang. Izin ibu-ibu semuanya. Iya Bu. Bagaimana kalau kita mengadakan pojok baca saja di setiap kelas? Dengan adanya pojok baca ini, kita dapat meningkatkan minat baca para siswa kita. Pojok baca yang di setiap kelas itu Bu, terdiri bukunya buku apa aja tuh Bu, kok bisa buat siswa tertarik untuk baca di sana? Kan kalau kita tahu kan SD kita ini kan menurun minat bacanya. Kalau diterapkan pojok baca cerita itu apa nggak tambah bosan itu Bu? Kita dapat menambahkan berbagai buku cerita, novel ataupun buku cerita yang ada gambarnya, tetapi bisa memiliki nilai kehidupan yang baik. Misalnya kita dapat memberikan buku cerita Menunggang, di mana buku ceritanya itu memiliki nilai untuk berbakti kepada orang tua kita. Izin Ibu semuanya, silakan Bu. Kalau menurut pendapat saya, bagaimana kita mengadakan program cerita berseri, yang mana nantinya para siswa ini dapat menceritakan berbagai cerita tanpa adanya ketentuan. Jika perlombaan tadi kan ada biasanya ketentuan tema atau berbagai peraturan. Jika program ini itu tuh bisa terbilang bebas, namun juga ada beberapa ketentuan, tapi hanya sedikit. Jadi nantinya para siswa dapat menceritakan cerita yang memang mereka sukai. Jadi kan sebelum mereka bercerita ini kan mereka membaca terlebih dahulu. Nah jadi melalui program ini juga dapat sekali meningkatkan daya kreativitas dari para siswa, dan juga tidak terlalu membutuhkan banyak biaya. Itu menurut pendapat saya. Berarti apa nih Bu ya, program yang Ibu usulkan tadi itu membuat siswa lebih aktif ya Bu untuk menceritakan apa yang udah mereka dapat gitu ya Bu ya? Lebih ke bebas apa yang mereka sukai, mulai dari apa yang mereka sukai. Menurut Ibu berarti itu memberikan ruang kepada siswa untuk bercerita tentang apa yang telah mereka baca kepada Ibu sebagai penampung ceritanya Bu ya? Baiklah, kepada Ibu Nadia selaku penonton kita pada rapat hari ini, bisa untuk dibacakan masukan atau usulan dari ibu-ibu sekalian terhadap permasalahan yang kita hadapi saat ini. Kepada Ibu Nadia dipersilakan. Baik Bu, dimana tadi Ibu Rima telah memberikan suatu solusi, yaitu dengan mengadakan lomba membaca, dan Ibu Yani yaitu memberikan program cerita berseri, dan Ibu Rifa yaitu mengadakan pojok baca buku di setiap depan kelas. Baiklah, terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah berpartisipasi dan aktif dalam memberi usulan terkait permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Baiklah, di sini saya selaku pimpinan rapat akan mengambil sebuah keputusan, yang mana di sini ada 3
usulan yang tadi, yang mana usulan pertama terkait untuk meningkatkan minat baca para siswa kita, yaitu dengan melakukan lomba baca ceria, yaitu yang mana lomba baca ceria ini dilaksanakan dengan menggunakan pojok baca. Mengapa juga diadakan pojok baca? Karena dengan adanya pojok baca, maka itu akan meningkatkan siswa-siswa dalam membaca. Dikarenakan di situ ada buku yang mereka inginkan, seperti novel Laskar Pelangi atau cerita-cerita fabel lainnya. Dan juga masukan yang terakhir tadi yaitu tentang program cerita berseri, yang mana itu dilakukan oleh guru atau wali siswa secara rutin, yang mana itu dapat meningkatkan para siswa untuk lebih giat dalam membaca. Apakah Jadi Bu, solusinya berarti bisa lah kita implementasikan yang saran tadi ya Bu? Iya, kita ambil saja, karena menurut pandangan saya ketiga saran tadi itu sangat masuk akal dan sangat efektif jika dilakukan, dan juga tidak memberikan banyak